Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wandriadi dari Program Studi Sistem Informasi dengan NIM 051458032. Saya di sini akan mengerjakan tugas 2 praktik untuk mata kuliah pemrograman berbasis web. Nah, di sini untuk tugas praktiknya untuk mengimplementasikan proses sistem pemrogramisasian kode JavaScript Framework Vue.js untuk membangun antarmuka dan alur interaktif dan aplikasi pesanan bahan ajar Sita untuk sistem kebutuhan proses pemesanan dan distribusi bahan ajar di UT. Di sini untuk soalnya diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas kedua ini berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 2, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database tapi melalui JS file sebagai dummy data yang akan ditampilkan bersama dengan tugas praktik ini. Nah, untuk soal yang pertama, tampilan websitenya nama ini menampilkan data stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah dengan menggunakan tabel list bentuk lain yang menampilkan list data dalam jumlah banyak dan memiliki data-data field, dan menampilkan data stok bahan ajar yang terdiri dari kolom data field seperti kode nama mata kuliah, terus kategori mata kuliah, UT daerah, lokasi rak, jumlah stok bahan ajar, jumlah stok safety bahan ajar, status, catatan. Nah, untuk ini programnya dari stok. Nah, untuk tugas yang untuk soal yang pertama, halaman stok bahan ajar, di sini disuruh terdapat kode mata kuliah, ini terdapat kode mata kuliah, nama mata kuliah, kategori mata kuliah. Di sini sudah dibuatkan programnya. Terdapat kode dan mata kuliah, kategori, UT daerah, lokasi rak, harga, stok safety, status, catatan, dan lalu terdapat fitur untuk medis data bahan ajar. Untuk tampilannya bisa langsung dilihat dengan kan yang akan dulu programnya. Nah, ini untuk tampilan dashboardnya saya menggunakan tampilan seperti tugas 1. Langsung saja ke stok bahan ajar. Di sini untuk tampilannya untuk program yang diperintahkan dalam tugas yaitu kode nama mata kuliah, kategori, UT daerah, lokasi rak, harga, stok, status, dan catatan. Sudah ada pada mata kuliah, kategori, UT daerah, lokasi rak, harga, stok safety, status, catatan, dan aksi. Untuk aksi sendiri di sini terdapat tombol edit yang berguna untuk mengedit dari stok, kategori, harga, dan status. Kalau untuk status ini otomatis apabila stok safety-nya lebih dari minimal safety maka akan status aman, dan jika kurang maka akan terdapat tulisan menipis. Selanjutnya
Terdapat fitur melakukan filter data sort data dan data stok dengan menggunakan elemen select, radio, atau checkbox. Terdapat filter stok berdasarkan UT daerah, pilih dari seluruh UT daerah dan daftar semua dan daftar setiap UT daerah. Lalu ada kategori mata kuliah. Di sini terdapat dan kategori MK wajib, MK pilihan, praktikum, problem base. Juga terdapat UT daerah. Di sini ada Kota Jakarta, Surabaya, Makassar, Padang, dan Denpasar. Lalu terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok, 2 titik kurang dari jumlah safety stock, dan jumlah stok sama dengan 0 untuk menjadi daftar yang dapat mengingatkan untuk melakukan order bahan ajar. Di sini untuk tampilannya di sini jumlah stok lebih sedikit atau lebih banyak, murah, mahal. Nah, untuk ini dari yang paling sedikit ke yang paling banyak. Yang paling sedikit terdapat mata kuliah dasar-dasar sosiologi dengan kategori MK pilihan dengan stoknya 2 dan safety stoknya 8. Lalu terdapat fitur sort untuk mengurutkan berdasarkan judul, stok, harga, dan fitur filter dapat di-set ulang atau reset. Coba untuk Jakarta, untuk daerah Jakarta, kategori mata kuliah, MK wajib, dari stok, dari judul. Untuk Jakarta, MK wajib terdapat EKMA, pengantar akuntansi, dan juga pengantar manajemen dengan MK wajib. Untuk pilihan, untuk di Jakarta tidak ada, coba di Surabaya ada. Untuk Makassar, ini terdapat kategori mata kuliah pilihan yaitu dasar-dasar sosiologi. Lalu terapkan fitur VPS di mana di semua filter tidak perlu kembali, lalu implementasikan dependent option seperti misalkan ketika memilih filter stok berdasarkan UT daerah baru akan muncul filter kategori mata kuliah. Ini untuk sudah dijalankan. Nah, apabila tidak memilih UT daerah maka tidak ada kategori dan kategori mata kuliah dan urutan untuk judul berdasarkan judul. Lalu menampilkan status dari stok bahan ajar, memberi status aman dengan menggunakan simbol yang memberikan tanda kesan aman ataupun teks berwarna hijau. Untuk status menipis dengan teks warning. Lalu memberikan status kosong dengan menggunakan simbol memberikan pesan ini bahaya. Lalu terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar. Sini saya akan coba untuk menambahkan bahan ajar.
Sini untuk menambahkan daftar mata kuliah baru. Nah, di sini saya menambahkan nama mata kuliah dasar infrastruktur teknologi informasi dengan kategori wajib dan nota daerah Jakarta dan lokasi rak di A1 hingga B2. Lalu untuk stok 9, settingnya 8, maka aman. Saya akan mencoba untuk melakukan edit dengan mengurangi stok. Nah, untuk biologi umum dan kategori praktikum, saya mengubah stoknya menjadi 2 dan sisanya buku segera habis dan statusnya menipis. Lalu apabila stok habis, untuk akun stok habis, nah untuk apabila stok habis terdapat tulisan kosong, dan setelah stok habis segera restock. Untuk soal yang kedua, tracking delivery order, halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti tipe 1. Terdapat fitur menambahkan input delivery order yang baru, nomor DO di mana tergenerate otomatis, penuh nomor dari DO, tahun berjalan, sequence number, lalu ada NIM, nama ekspedisi, paket bahan ajar, lalu tanggal kirim, total harga. Untuk programnya di sini ada input delivery order, nomor DO otomatis, mahasiswa, nama mahasiswa, ekspedisi, lalu ada pilihan paket data bahan ajar, ada detail isi, kode modul, total harga paket, dan untuk katanya ini ada pengiriman list. Ini untuk tracking apps.js dan menggunakan Vue.js. Lalu untuk tadi saya lupa untuk menampilkan Vue.js dari stok app. Nah, di untuk stoknya untuk data PJJ daerahnya terdapat Jakarta, Surabaya, Makassar, Padang, dan Denpasar. Sudah kategori, sudah stok yang sudah diberikan sesuai data yang diberikan. Ada form, biasanya ada kode, judul, kategori, PJJ, lokasi rak, quantity, safety, harga, dan catatan TMM. Ini langsung saja ke tampilan dari tracking HTML, tracking DO-nya. Ini untuk tampilan dari websitenya, terdapat input delivery order baru, nomor DO otomatis, ini mahasiswa, nama penerima, ekspedisi pengiriman, pilihan paket bahan ajar, lalu terdapat status pengiriman real time. Ini untuk data yang sudah diberikan, data seperti ini. Untuk tugas ininya, perintah selanjutnya langsung saja untuk menambahkan status pengiriman. Kami akan kami
penonton menerima sendiri. Nah, di sini untuk tampilan apabila sudah mengisi semua untuk profil baru, terdapat detail isi paket dengan kode modul yang sudah diberikan, lalu ada total harga paket, tinggal daftarkan pengiriman PO. Nah, untuk berhasil apabila berhasil dimasukkan ke dalam daftar status, maka akan muncul tulisan berhasil mendaftarkan nomor resi distribusi. Untuk resinya akan otomatis diberikan. Nah, untuk ini yang baru dibuat, maka akan deadline-nya diproses di gudang. Lalu, nah ini untuk struktur proyek view pada tugas praktik ini. Nah, ini untuk strukturnya ada CSS, dalamnya terdapat stok.css, ada style dan JS, terdapat data bahan aja.js, ada stok app.js, tracking app.js, ada index, ada stok HTML dan tracking .html. Sekian untuk tugas 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Apabila ada salah kata dalam penjelasan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.